Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang sungguh saya kasih. Bagaimana kabarnya? Berharap semua anak dengan kondisi yang sehat, penuh semangat. Lama sudah kita tidak jumpa dan kita sudah memasuki tahun yang baru. Nah, di tahun yang baru ini pelajaran agama kita bertema Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang. Hati setiap orang, hati Pak Erik, hati anak-anak juga, hati orang tua dan hati kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Pak Erik sudah percaya dan yakin bahwa anak-anak sudah berdoa. Sehingga mari kita lanjutkan dengan pelajaran. Ya. Tema sebelumnya tidak kita bahas, tapi Pak Erik mau mengulas tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul. Roh Kudus diperingati pada hari Pentakosta dan Roh Kudus itu turun atas para rasul berupa api, ya, berupa lidah-lidah api. Nah, Roh Kudus ini membawa semangat para rasul, para murid-murid Yesus untuk mewartakan sabda Allah. Dan ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam diri para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa Allah, sehingga menggerakkan mereka untuk mewartakan sabda Allah. Nah, itu yang diterima oleh para rasul. Sekarang di dalam kehidupan kita juga dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, bertolak dari itu, masuk ke dalam sejarah bangsa Indonesia, Roh Kudus juga masuk kepada jiwa-jiwa muda, ya, kepada para pemuda-pemudi Indonesia. Sehingga dengan semangat itu, para pemuda-pemudi Indonesia ini mampu menggerakkan semangat bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Adanya semangat pemuda itu ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Pak Erik akan menyampaikan beberapa hal penting tentang hal itu. Jadi pertama tentang situasi persukuan dan penjajahan. Kedua, membangun persatuan untuk melawan penjajah. Ketiga, adanya Sumpah Pemuda. Dan yang keempat, adanya karunia. Apa yang dinamakan dengan situasi kesukuan dan penjajahan? Pada masa menjelang Sumpah Pemuda, situasi suku bangsa yang ada di Indonesia ini belum terhubung satu sama lain. Tapi dengan adanya Sumpah Pemuda, adanya semangat bersatu, beberapa suku yang ada di Indonesia, beberapa bahasa yang ada di Indonesia bergabung menjadi satu, memperjuangkan kemerdekaan, yaitu bangsa Indonesia. Dan dari Sumpah Pemuda ini bertujuan untuk membangun persatuan untuk melawan penjajah, di mana mereka atau bangsa kita mulai menyadari bahwa penjajah ini menggunakan metode adu domba, ya kan? Nah, suku yang A diadu dengan suku B, ya, suku B diadu dengan suku C, sehingga antara suku bangsa kita sendiri saling berperang, sehingga penjajah lebih mudah untuk menguasai bangsa kita. Dari situ kita belajar, dan dengan adanya Sumpah Pemuda mempersatukan kita ini adalah bangsa Indonesia, dan kita bersatu, kita semakin mudah untuk mengusir penjajah. Dan di situ akan lahirlah Sumpah Pemuda, dan dengan Sumpah Pemuda itu diikrarkannya suatu perjanjian
Para pemuda sebagai wakil dari suku bangsa menyatakan diri sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Kalaupun kita berbeda-beda, tetap mesti satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Dari situ munculnya karunia-karunia. Jika direnungkan lebih lanjut, anak-anak yang terkasih, adanya suatu keinginan bersatu, berkomunikasi, dan membangun kebersamaan itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Setiap orang secara mendasar juga punya kebutuhan bersama dengan orang lain. Bagi orang beriman, hal itu diyakini merupakan karunia Tuhan. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang muncul untuk bersatu dengan gigih memperjuangkan kesatuan itu merupakan karunia dari Tuhan. Dan mari secara sederhana kita bersatu di keluarga kita untuk berjuang memperjuangkan kesehatan kita, memperjuangkan pendidikan kita, memperjuangkan kerukunan di antara keluarga kita masing-masing. Baik anak-anak, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan nanti Pak Erik akan memberikan tugas kisah di mana anak-anak bisa bersatu, pengalaman anak-anak untuk memperjuangkan kesatuan dalam keluarga, bersama teman, atau pengalaman lainnya. Terima kasih. Cukup sekian video ini. Tuhan memberkati. Amin.